Sahabat Pagi TV, jumpa lagi kita dalam acara ceramah Jumat pagi. Kali ini kita kedatangan tamu seorang Ustadz kondang di Kota Padang. Beliau Ustadz Sarasakti. Selamat datang Ustadz. Selamat datang Pak Kasih. Beliau ini adalah guru PAI kita di Kota Padang dari SMP 33 Padang. Beliau akan berceramah di depan kita pada Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Pagi TV. Kita saksikan Ustadz Sarasakti dengan judul ceramah Tantangan Internalisasi Ilmu Pendidikan di Era Globalisasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu, sobat pagi, sapa orang hebat, para guru PAI di Indonesia dirahmati oleh Allah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan, rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat Allah sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan sehat, umur panjang, mudah-mudahan diliputi oleh limpahan berkah sehingga apa yang kita lakukan memang bermanfaat, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, pemirsa serta generasi muda dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang amat sangat penting. Berbicara tentang tantangan internalisasi nilai dalam pendidikan di era globalisasi. Hari ini memang kita dibanjiri oleh informasi yang tidak tanggung-tanggung. Kalau seandainya kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin teknologi yang berkembang, mudahnya kita mengakses informasi, banjirnya informasi, maka itu akan sangat menguntungkan kita. Apapun yang kita inginkan hari ini, ingin mendapatkan ilmu apapun, maka sangat mudah kita mendapatkannya. Hanya dengan klik, ketik, kita bisa mendapatkannya. Kita ingin belajar dari siapapun, dari ulama dimanapun, kita bisa mendapatkannya. Tetapi ada yang amat sangat merisaukan hati kita hari ini. Pengetahuan itu amat sangat mudah kita dapatkan. Tetapi sebenarnya yang kita inginkan tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi yang kita inginkan adalah ilmu. Ilmu itulah yang sering disebut dengan internalisasi nilai. Hari ini kalau untuk pengetahuan, kita tidak ragukan. Anak-anak kita umpamanya di sekolah, mereka sangat penuh, banyak ilmunya. Mereka banyak tahu. Contohnya yang paling sederhana saja, contohnya salat. Tanyalah anak kita, salat yang wajib itu berapa kali? Dari TK, SD, SMP, SMA, gampang, ringan lidahnya mengucapkan. Yang wajib itu 5 kali. Tetapi coba tanya, berapa kali mereka salat? Memprihatinkan kita menemukan jawabannya. Kita di kelas biasanya selalu bertanya, dalam seri semalam kemarin berapa salat yang dilaksanakan? Untung-untung ya, yang kita peroleh hanya 2-3 orang yang lengkap salatnya. Selebihnya hanya 1-2, bahkan ada yang 0. 1 pun mereka ikut salat berjamaah di sekolah. Inilah contoh bagaimana prihatinnya kita tidak sampainya internalisasi nilai itu.
Terus apa sebenarnya yang terjadi? Kalau kita berkaca kepada para ulama terdahulu, kita sebut contohnya yang paling populer itu Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini amat sangat luar biasa. Di usia 6 tahun Al-Quran hafal baginya. 10 tahun Al-Muwatta Imam Malik hadir di kepalanya. Usia 15 tahun berfatwa. Tapi suatu ketika dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan Imam Syafi'i pernah mengadu ke gurunya. Apa yang diadukan? Syaqautu ila waqi' su'ahifsi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ilmu nurullah la yuhda li'asi. Imam Syafi'i mengadu pada gurunya. Apa yang diadukan? Wahai guruku, kenapa hafalanku terganggu? Yang mengejutkan itu jawaban gurunya Waqi'. Kata gurunya, wahai Syafi'i, tarkil ma'asi, tinggalkan perbuatan maksiatmu. Maksiat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Kita tahu beliau itu orang yang sangat tinggi kehati-hatiannya. Dari 4 mazhab yang ada, Imam Syafi'i termasuk yang paling tinggi kehati-hatiannya. Di antara contohnya, ketika beliau ambil wudhu, membasuh kedua tangannya, beliau menganjurkan untuk melebihkan. Tidak hanya sampai di siku, tetapi dilebihkan dalam rangka ikhtiyat, kehati-hatian. Demikian hati-hatinya Imam Syafi'i. Terus maksiat apa yang dia lakukan? Maka ketika itu Imam Syafi'i teringat ketika beliau mau berangkat ke rumah gurunya, melewati pasar, beliau tanpa sengaja melihat mata kaki seorang perempuan. Tanpa sengaja. Kalau secara agama ini tidak kena delik hukum, ya, tidak kena dia. Tetapi mempengaruhinya, merusak hafalannya, mengganggu proses masuknya ilmu itu ke dalam hatinya. Pertanyaan kita hari ini, bagaimana mungkin ilmu itu akan masuk ke dalam hati anak-anak kita? Bagaimana mungkin ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita? Setiap saat, setiap waktu kita dihadapkan pada tantangan. Bagaimana sulitnya kita menjaga pandangan ini. Untuk anak-anak kita, mereka terbiasa main game. Yang kalau kita lihat sekilas main game itu, kita lihat dari iklan-iklannya. Ketika kita nonton ceramah pun ada iklannya. Itu gambarnya tidak senonoh. Maka hampir-hampir dipastikan ilmu tak akan mungkin singgah kepada anak-anak kita. Kita teringat ada ungkapan Nabi, orang yang paling tinggi ilmunya itu Ali bin Abi Thalib. Bahkan sempat Nabi katakan Ali itu pintunya ilmu. Ali itu pintunya ilmu, gudangnya ilmu itu Nabi, pintunya Ali. Ketika kita membaca sejarah kehidupan Ali, maka benar Ali itu termasuk orang yang paling mampu menjaga pandangannya. Bahkan suatu ketika guru saya pernah berkata, jangankan melihat aurat orang lain, Ali setelah balik tidak pernah melihat auratnya sendiri. Maka orang kalau pengen ilmu itu masuk ke dalam hatinya, tantangannya amat berat hari ini. Teknologi menyiapkan hal-hal yang akan merusak itu. Kalau pengen sukses, pengen berhasil dalam menuntut ilmu, dalam pendidikan apapun, maka tugasnya harus mampu menahan pandangannya. Dalam agama kita memang dituntut untuk menundukkan pandangan. Kalau ini tidak bisa, maka ilmu, maka pengetahuan akan banjir didapatkan oleh anak-anak kita. Tapi pada hakikatnya ilmu yang berefek terhadap dirinya sulit untuk kita wujudkan. Mereka tahu banyak, tapi pengamalannya tidak ada. Oleh karena itu, ini tantangan bagi kita ke depan. Bagaimana kita, anak-anak kita, termasuk diri kita sendiri, orang tua, guru-gurunya, belajar untuk menahan pandangan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.